Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik mengenai mekanisme transport membran. Nah, di sini untuk KD-nya adalah menganalisis berbagai bioproses dalam sel yang meliputi mekanisme transport membran, reproduksi, dan sintesis protein, di mana tujuan kita belajar pada pertemuan kali ini adalah siswa mampu menganalisis mekanisme transport pasif melalui membran sel, yaitu proses difusi dan osmosis, serta siswa mampu menjelaskan diagram transport aktif, yaitu pompa ion, kotransport, endositosis, dan eksositosis. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang model membran plasma, ya. Nah, perhatikan gambar model ini. Membran plasma merupakan suatu plasma atau cairan yang membatasi sel dengan lingkungannya yang bersifat semi-permeable. Reaksi-reaksi biokimia dalam metabolisme ini memerlukan bahan-bahan tertentu, misalnya oksigen dari luar sel. Nah, di samping itu juga digunakan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak berguna lagi, misalnya karbon dioksida. Masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat tertentu dari dalam sel itu diatur oleh membran plasma. Membran plasma sangat tipis sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron saja. Kita nggak bisa melihat membran plasma menggunakan mata kita ya, jadi harus menggunakan bantuan berupa mikroskop elektron. Nah, membran plasma adalah suatu susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri atas protein dan lipid ya. Nah, fungsi membran tidak dapat terpisahkan dari proses kehidupan. Teori tentang membran plasma telah dikenal sejak Overton menemukan bahwa membran plasma terdiri dari sederet molekul fosfolipid yang membentuk lapisan. Fosfolipid merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik ya, yang terletak pada daerah kepala yaitu gugus fosfat, dan hidrofobik yang terletak pada daerah ekor yaitu asam lemak. Jadi perlu kamu ingat bahwa fosfolipid itu bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Hidrofilik artinya suka dengan air, sedangkan hidrofobik artinya tidak suka dengan air atau takut dengan air. Nah, dengan demikian fosfolipid dapat berfungsi sebagai penyekat karena lapisan air di luar protoplasma tidak dapat masuk ke dalam sel. Nah, dalam model mosaik cair atau fluid mosaik model, ini namanya adalah model mosaik fluid ya. Nah, membran plasma merupakan struktur yang bersifat fluid atau cair yang tidak memiliki bentuk yang tetap serta mudah mengalir dengan mosaik berupa berbagai protein yang tertanam di dalam suatu alat ya yang melekat pada lapisan ganda atau disebut dengan bilayer, dua lapisan. Nah, komponen penyusun satu unit fosfolipid ini adalah fosfat di bagian kepala pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka dengan air, kemudian asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Nah, model membran ini yang diakui adalah model membran sel Singer dan Nicholson. Jadi yang pertama kali mengemukakan model membran ini adalah Singer dan Nicholson ya, sehingga mereka berdua mendapatkan hadiah Nobel atas penemuan mereka. Nah, jadi sebetulnya guys, membran plasma ini terdiri atas 4 bagian. Ya, bisa kamu lihat gambarnya seperti ini. Nah, lapisan lipid ganda yang dikelilingi oleh protein globular. Protein globular ada yang tertanam pada matriks membran dan ada pula yang terikat pada permukaan polar lipid. Yang kedua, protein membran berada pada keadaan tersebar, bukan pada suatu lapisan yang berkesinambungan. Kemudian protein yang terikat pada permukaan polar lipid disebut dengan protein perifer. Ini dia ya, protein perifer yang terletak di bagian tepi atau disebut juga dengan protein ekstrinsik.
ya. Nah, sedangkan protein yang tertanam pada matriks atau menembus lapisan lipid disebut dengan protein integral atau disebut juga dengan protein intrinsik. Jadi ada protein perifer, ada protein integral. Nah, protein perifer dan protein integral ini saling berkaitan dengan molekul yang disebut dengan glikoprotein. Ini ya. Nah, jadi glikoprotein merupakan protein perifer dan protein integral yang saling berkaitan membentuk molekul gula. Nah, sedangkan molekul lipid yang berikatan dengan gula disebut dengan glikolipida. Ya, jadi di sini ada protein perifer, ada protein integral yang berkaitan membentuk molekul gula disebut dengan glikoprotein. Nah, sedangkan molekul lipid atau lemak yang berikatan dengan gula disebut dengan glikolipida. Jadi ini merupakan struktur dari membran plasma yang pertama kali dikemukakan oleh Singer dan Nicholson. Struktur dasar membran sel ini sangat mendukung fungsinya sebagai pembatas lingkungan luar dari lingkungan sel bagian dalam dan lingkungan luar organel dari lingkungan dalamnya. Nah, selain sebagai pembatas atau sebagai boundary, selaput plasma ini memiliki berbagai macam fungsi, guys. Yang pertama apa? Sebagai pengatur permeabilitas terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Nah, permeabilitas ini terutama diatur oleh protein integral, ya. Nah, yang kedua apa? Sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen, metabolit, dan agen khusus seperti bakteri atau virus. Yang ketiga, sebagai enzim khusus, misalnya pada selaput mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma atau RE, aparatus Golgi, dan selaput sel. Dan yang keempat, sebagai kelompok molekul yang berfungsi sebagai reseptor terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan suhu, pH, dan intensitas cahaya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang fungsi dari membran plasma. Nah, membran plasma memiliki fungsi yang sangat kompleks. Membran bukan hanya sekedar sebagai kulit yang membungkus sel saja, dan bukan pula struktur statis yang tetap, karena membran menjalankan banyak fungsi dinamis yang bersifat kompleks. Membran bersama organel-organel sel lainnya menjalankan banyak fungsi yang dinamis. Secara umum, fungsi membran adalah sebagai pembatas antara lingkungan di dalam sel dengan lingkungan di luar sel, dan di antara lingkungan dalam sel serta lingkungan di dalam sitoplasma. Berarti dia di situ sebagai pembatas ya, pembatas antara lingkungan di dalam sel atau intraseluler dan di luar sel atau ekstraseluler. Selanjutnya, apalagi fungsinya? Mengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Ya, permeabilitas ini diatur oleh protein integral. Selanjutnya, sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen, maupun agensia khas seperti bakteri atau virus. Selain itu, selaput atau membran sebagai suatu kelompok molekul yang berfungsi sebagai reseptor terhadap perubahan suhu, intensitas, dan lain-lain. Kemudian sebagai jalan untuk keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel atau sebaliknya. Selanjutnya, penyedia enzim, karena membran plasma berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisir. Contohnya pada enzim sitokrom yang terlibat dalam respirasi merupakan bagian dari membran mitokondria yang menghasilkan energi. Kemudian berperan dalam transduksi energi, contohnya pada tumbuhan, di mana kemampuan sel tumbuhan untuk menangkap energi matahari dan merubahnya atau mengkonversinya ke dalam bentuk energi kimia yang terkandung di dalam karbohidrat. Nah, sedangkan tujuan dari transportasi zat melalui membran adalah memasukkan gula, asam amino, dan nutrien atau zat-zat lain yang diperlukan sel, kemudian memasukkan oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel, ya. Kemudian mengatur konsentrasi ion anorganik yang ada dalam sel, contohnya ion natrium,
kalium, kalsium, dan klor, kemudian membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun atau toksik, menjaga stabilan pH atau potensial hidrogen atau derajat keasaman, serta menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kinerja dari enzim. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang transportasi membran ya, transportasi molekul melalui membran. Nah, transportasi melalui membran sel sangat penting bagi kelangsungan hidup sel. Misalnya, substansi tertentu harus bergerak masuk ke dalam sel untuk menyokong agar sel itu tetap hidup. Demikian juga sebaliknya. Zat-zat buangan yang dihasilkan dari hasil metabolisme sel harus dikeluarkan, yang selanjutnya dibuang keluar tubuh. Nah, seperti sudah kita gambarkan sebelumnya, bahwasanya membran plasma itu berfungsi sebagai dinding atau pembatas antara zat hidup dan zat non-hidup. Membran intraseluler di antara beberapa ruang sitoplasmik. Nah, sebagai pembatas, membran plasma itu mencegah terjadinya pertukaran bebas antara zat yang satu dengan zat yang lain. Tetapi pada saat yang bersamaan, membran plasma juga berfungsi sebagai sesuatu yang menyediakan sarana komunikasi di antara ruang intraseluler. Nah, setiap sel membutuhkan nutrisi, air, oksigen, ion-ion, substrat lainnya dari lingkungannya. Baik itu yang merupakan aliran darah dari suatu organisme multiseluler ataupun sebuah media di mana suatu organisme uniseluler sedang melakukan pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Nah, dalam kapasitas ini, maka membran plasma biasa disebut sebagai membran selektif permeabel. Nah, di antara zat-zat yang diperbolehkan memasuki ruang dalam sel, beberapa di antaranya disaring atau difiltrasi dengan hanya melalui sebuah proses difusi sebagai respon terhadap perbedaan tingkat konsentrasi atau gradien konsentrasi di antara membran-membran tersebut. Dalam hal ini, membran plasma bertindak sebagai sebuah pagar yang dapat menutup atau membuka. Dia bisa memberikan jalan kepada suatu zat untuk masuk yang memang dibutuhkan oleh sel tersebut, tetapi juga bisa mengeluarkan atau menyingkirkan zat-zat yang bisa membahayakan sel itu sendiri. Nah, dia itu bisa bertindak sebagai pagar yang bisa menutup atau membuka ya, sesuai dengan responnya. Nah, beberapa zat yang lain dibawa melalui membran sehingga tetap terjaga tingkat konsentrasinya. Beberapa zat yang lainnya termasuk cairan di mana zat tersebut berada dapat diperbolehkan masuk ke dalam sel oleh formasi vesikel dari membran plasma. Ya, jadi dia tuh bisa membuka atau menutup tergantung dari apa yang memasukinya. Kalau memang berguna bisa masuk atau dikasih izin untuk masuk, tetapi kalau membahayakan atau dangerous bisa langsung diusir atau dikeluarkan dari dalam sel ya. Nah, secara umum terdapat dua macam proses transport melalui membran sel, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif ya merupakan mekanisme perpindahan molekul atau zat yang tidak melewati selaput membran semi-permeabel dan tidak membutuhkan energi. Jadi guys, perlu kamu ingat bahwa transport yang bersifat pasif itu dia tidak melewati selaput membran semi-permeabel dan juga pergerakannya tidak membutuhkan energi atau tidak menghasilkan ATP ya. Nah, sedangkan transport aktif kebalikannya, yaitu perpindahan partikel-partikel melalui membran semipermeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang tentunya membutuhkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Nah, ATP merupakan molekul pembawa energi yang terjadi di dalam sel. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai kesetimbangan di dalam sel. Nah, jadi perlu kamu ingat bahwa ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara transport pasif dan transport aktif ya. Kalau pada transport pasif tidak membutuhkan energi, sedangkan pada transport aktif tentunya membutuhkan energi yang menghasilkan ATP ya. Nah, yang pertama kita bahas tentang transport pasif terlebih dahulu.
Ya. Nah, transport pasif dapat berlangsung karena adanya perbedaan konsentrasi antar membran larutan. Transport pasif bersifat spontan, ya, spontan dan tidak memerlukan energi metabolik dalam proses kerjanya. Transport pasif dibagi menjadi dua, guys, yaitu difusi dan osmosis, ya. Adalah perpindahan substansi tertentu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa melewati membran semi permeabel. Nah, you have to remember, kamu perlu ingat bahwa difusi itu perpindahannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah tanpa melewati membran semi permeabel. Nah, di mana zat ini berdifusi menurut gradien atau tingkat konsentrasinya. Dan dalam hal proses ini tidak memerlukan energi atau ATP. Nah, difusi dapat dibedakan menjadi dua bagian, guys, yaitu difusi sederhana atau simple diffusion dan difusi terfasilitasi atau facilitated diffusion. Kita bahas satu persatu. Nah, difusi sederhana atau disebut juga dengan difusi bebas. Pada difusi sederhana, molekul bergerak searah dengan gradien konsentrasi, ya. Nah, pada difusi sederhana ini, zat berdifusi langsung atau bebas tanpa memerlukan protein carrier atau protein pembawa. Jadi, difusi ini dia bisa bergerak atau bisa melakukan pergerakan tanpa adanya protein pembawa atau carrier. Pada umumnya, metabolit yang dapat melintasi membran melalui difusi sederhana ini merupakan metabolit dengan berat molekul yang lebih kecil, seperti molekul air, oksigen, etanol, karbon dioksida, senyawa lemak, dan molekul kecil polar tak bermuatan yang dapat menembus secara langsung pada sela-sela lipid atau sela-sela lemak. Ya. Nah, selain itu, protein juga memiliki saluran di tengahnya. Mekanisme difusi sederhana ini yaitu molekul yang dilarutkan bersifat tetap, dapat bergerak dan bertabrakan berulang-ulang kali setiap detiknya. Tabrakan molekul ini terjadi secara acak atau random. Dan pada akhirnya pergerakan acak ini akan membawa beberapa molekul ke daerah yang berbeda sehingga tidak ada perubahan pada konsentrasi antara dua wilayah, ya. Nah, perbedaan derajat konsentrasi atau gradien konsentrasi ini antara sisi luar dan dalam akan hilang pada saat difusi telah selesai. Nah, namun difusi sederhana ini bukan merupakan mekanisme transport yang terlalu penting pada membran karena berjalan sangat lambat. Nah, jadi pada proses mekanisme transportasi itu sebetulnya difusi sederhana ini tidak terlalu dibutuhkan karena berjalan sangat lambat apabila dibandingkan dengan difusi terfasilitasi, ya. Nah, yang kedua kita bahas tentang difusi terfasilitasi atau juga biasa kita kenal dengan difusi bersyarat atau memerlukan bantuan, ya. Nah, pada prinsipnya difusi terfasilitasi ini sama dengan difusi bebas, yaitu dalam hal diperlukan adanya perbedaan konsentrasi dan dalam hal tidak membutuhkan energi. Namun perbedaannya adalah pada prosesnya. Nah, gerakan senyawa melewati membran jauh lebih cepat karena adanya protein pembawa pada membran. Jadi beda antara difusi sederhana dengan difusi ini adalah kalau pada difusi sederhana itu tidak membutuhkan protein pembawa atau protein carrier, ya. Sedangkan pada difusi terfasilitasi dia pastinya membutuhkan protein helper, ya, atau protein carrier atau protein pembawa. Nah, pada difusi terfasilitasi, difusi juga dipengaruhi oleh kejenuhan protein pembawa atau carrier terhadap zat tersebut. Protein carrier mengangkut senyawa-senyawa yang tidak bisa melewati lapisan lipid secara langsung, misalnya ion-ion dan senyawa polar bermuatan. Nah, lipid bilayer atau dua lapisan sangat tidak permeabel terhadap semua ion seperti ion hidrogen dan ion natrium, sehingga pengangkutan harus melalui protein pembawa atau protein carrier, ya. Nah, sebetulnya guys, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu daerah, jarak, dan suhu atau temperatur. Nah,
Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat pula partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Kemudian, semakin tebal membran dan semakin luas daerah tersebut, maka semakin besar jarak antar dua konsentrasi, sehingga akan menyebabkan semakin lambatnya kecepatan difusi. Nah, jadi kalau membrannya tebal, kemudian daerahnya luas, maka kecepatan difusinya akan semakin lambat, ya. Nah, begitu pula dengan besarnya luas daerah dan tingginya suhu akan mempercepat laju difusi. Jadi kalau suhunya tinggi atau temperaturnya besar, maka laju difusi akan semakin cepat. Oke. Nah, ini merupakan difusi sederhana dan difusi terfasilitasi yang merupakan contoh dari transport pasif, ya. Nah, yang kedua kita berbicara tentang osmosis. Mungkin waktu kamu di SMP juga pernah belajar tentang difusi osmosis, ya, tapi untuk SMA ini kita lebih memperdalam tentang informasi mengenai kedua istilah ini. Oke, nah jadi osmosis merupakan proses perpindahan molekul zat pelarut yang berada dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semi permeabel. Jadi bedanya tadi dengan yang difusi, ya. Oke, Bapak ulangi, osmosis adalah proses perpindahan molekul zat pelarut yang berasal dari konsentrasi tinggi ke larutan yang memiliki konsentrasi zat pelarut yang rendah melalui membran semi permeabel. Nah, osmosis akan berhenti apabila sudah terjadi kesetimbangan konsentrasi baik yang ada di dalam maupun di luar sel. Karena adanya kekuatan lain yang menahan, yaitu apa? Adanya gaya reaksi dari membran. Nah, apabila kekuatan membran lebih lemah dari kekuatan masuknya air dalam sel, maka sel akan mengalami proses lisis atau sel akan pecah, ya. Nah, oke. Di sini ada mekanisme terjadinya osmosis baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Ini pada dinding sel, ya, guys. Nah, mekanisme terjadinya osmosis pada sel hewan dapat dipengaruhi oleh konsentrasi zat pelarut di dalam sel. Bisa bersifat hipertonik, isotonik, maupun hipotonik. Nah, jika dalam keadaan isotonik atau setimbang, yaitu konsentrasi zat pelarut dalam sel dan di luar sel itu seimbang atau sama, maka tidak akan ada aktivitas osmosis di dalamnya. Jadi kalau larutannya bersifat isotonis, guys, maka di sini tidak ada kegiatan osmosis. Tidak adanya perubahan kegiatan osmosis, ya. Kenapa? Karena di sini konsentrasi zatnya sama antara yang di dalam maupun di luar sel. Nah, selanjutnya, apabila keadaan hipertonis atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel itu lebih tinggi atau hiper, ya, dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, maka akan terjadi osmosis, ya. Jadi kalau dia bersifat hipertonis, maka akan terjadi osmosis. Nah, aktivitas osmosis ini dapat dilihat dengan adanya krenase atau penyusutan yang terjadi pada sel hewan. Misalnya pada kondisi kita lagi mandi, guys, ya, lagi mandi di kolam renang atau di air laut gitu. Nah, kamu pasti pernah mengalami kulit kamu akan mengerut, kan? Nah, itu namanya proses osmosis, guys. Jadi masuknya zat yang tinggi dari luar ke dalam sel kita, ya. Nah, kemudian mekanisme osmosis yang terjadi pada sel hewan juga dapat dilihat pada konsentrasi yang hipotonis, ya. Nah, jika konsentrasi zat pelarut di dalam sel lebih rendah atau hipo dari konsentrasi zat pelarut di luar sel, oke, maka akan terjadi perpindahan molekul zat pelarut di luar sel yang masuk ke dalam sel, sehingga menyebabkan terjadinya hemolisis atau pecahnya membran plasma yang dimiliki oleh sel hewan, ya. Nah, jadi kalau larutannya bersifat isotonis atau setimbang, maka di sini tidak terjadi aktivitas osmosis. Apabila larutannya hipertonis atau lebih tinggi, maka terjadi krenase atau penyusutan. Larutannya bersifat hipotonis atau lebih rendah, maka dapat bersifat hemolisis atau pecahnya membran plasma. Jadi di sini tidak ada kegiatan osmosis, ini krenase, dan ini adalah
hemolisis ya pada sel hewan atau sel animalia. Oke. Nah, sedangkan mekanisme terjadinya osmosis pada sel tumbuhan dapat kamu lihat pada gambar ini, guys. Jika sel tumbuhan dalam keadaan hipotonis, ya, ini hipotonis atau molekul zat pelarut di dalam sel lebih rendah daripada di luar sel, maka akan terlihat adanya kenaikan volume dari sel tumbuhan yang dinamakan turgid atau turgiditas. Ini gambarnya, guys. Ya. Nah, jadi kalau pada sel tumbuhan tersebut dia mengalami keadaan hipotonis, maka akan terjadi kenaikan volume yang disebut dengan turgid. Ya, jadi semakin besar tekanan turgor dan kloroplas akan terdesak mendekati dinding sel, maka dia akan bersifat hipotonis sehingga dinding sel akan mengalami lisis atau pecah, ya. Nah, kemudian sel tumbuhan itu tidak pecah karena adanya dinding sel selulosa untuk menjaga bentuk sel. Jadi karena dinding sel itu mengandung selulosa, maka dia bisa menjaga bentuk agar tidak terjadi perpecahan atau lisis tadi, guys. Nah, kemudian jika sel tumbuhan dalam keadaan hipertonis, ya, oke, atau konsentrasi zat pelarut di dalam sel itu lebih tinggi daripada konsentrasi di luar sel, maka akan terjadi yang namanya plasmolisis, ya. Apa itu plasmolisis? Nah, plasmolisis merupakan proses pengerutan dan terlepasnya protoplasma dari dinding sel akibat tingginya konsentrasi zat pelarut yang ada di dalam sel daripada di luar sel. Oke. Nah, sedangkan pada letak isotonik di sini tidak terjadi proses osmosis pada sel hewan. Oke, guys. Nah, jadi ini merupakan mekanisme terjadinya proses osmosis baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa istilah penting yang harus kamu ketahui yang berhubungan dengan osmosis. Yang pertama adalah lisis. Nah, lisis adalah robeknya membran plasma sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipotonis dibandingkan sel tersebut. Kemudian krenase, yaitu mengerutnya sel jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonis dibandingkan sel tersebut. Serta plasmolisis, yaitu lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan jika sel tumbuhan tersebut dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, ya. Nah, inilah gambarnya. Oke. Nah, itu adalah pembahasan tentang transport pasif atau passive transport. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan transport aktif atau active transport, ya. Nah, transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi atau melawan garis konsentrasi atau melawan gradien konsentrasi. Nah, pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada ATP. Nah, contohnya adalah pompa ion natrium kalium, ya. Jadi pada transport aktif ini tentunya membutuhkan energi untuk melakukan pergerakan, ya. Nah, kita bahas satu persatu ya tentang pompa ion natrium kalium atau pumping dari natrium kalium, ya. Nah, pompa ion natrium kalium adalah salah satu proses yang ada di dalam transmembran, yaitu transport aktif, di mana pompa natrium kalium ini masuk ke dalam jenis transport aktif karena membutuhkan energi dalam proses kerjanya. Nah, pada sel hewan terdapat ion natrium dan kalium yang cukup penting dalam menjaga proses fisiologis dalam sel dan membantu menyeimbangkan volume sel. Sedangkan natrium berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam sel dan dalam tubuh. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mekanisme terjadinya pompa natrium kalium ya, guys. Nah, yang pertama, ion natrium pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium, di mana afinitas atau daya ikat terhadap ion natrium adalah tinggi saat protein berbentuk seperti ini. Oke. Nah, yang kedua, pengikatan natrium merangsang fosforilase atau penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Ini adalah gugus fosfat ya oleh ATP. Yang ketiga,
fosforilase atau penambahan gugus fosfat tadi akan menyebabkan protein berubah bentuk, sehingga afinitas atau daya ikatnya terhadap ion natrium akan menurun dan dilepaskan ke sebelah luar. Yang keempat ini, nah setelah itu bentuk baru protein memiliki afinitas tinggi terhadap ion kalium yang berikatan ke sisi ekstraseluler atau ke sisi bagian luar sel dan membentuk atau memicu pelepasan gugus fosfat. Maka di sini fosfat akan keluar atau akan lepas ya guys. Nah selanjutnya, hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas atau daya ikat lebih rendah terhadap ion kalium. Dan terakhir, ion kalium akan dilepaskan sehingga afinitas atau daya ikat terhadap ion natrium akan tinggi kembali dan siklus ini berulang terus-menerus ya. Ini merupakan siklus dari kinerja pompa ion natrium kalium ya guys. Nah, sebetulnya selain pompa ion natrium terdapat juga beberapa contoh dari sistem transport aktif ini, yaitu yang pertama, pengambilan asam amino, peptida, nukleosida, dan kalium pada bakteri Escherichia coli atau E. coli. Nah, bahan tersebut baru dapat masuk ke dalam selnya apabila ada pengangkut dan energi yang cukup. Yang kedua adalah ganggang laut atau alga laut dapat menimbun yodium dalam selnya melebihi konsentrasi yang ada di dalam air laut tersebut ya. Nah, selanjutnya kotranspor ya. Di sini ada uniporter, ada simporter, dan ada juga antiporter. Sambil kamu perhatikan gambar ini ya. Nah, kita bahas apa sih sebetulnya kotranspor itu? Nah, jadi guys, kotranspor yaitu transpor atau perpindahan zat yang mengaktifkan transport zat lain. Nah, contohnya adalah ion hidrogen dipompa keluar sel untuk mengaktifkan transport sukrosa ke dalam sel. Nah, jadi sebetulnya kotranspor ini zat yang mengaktifkan zat yang lain. Dia saling mengaktifkan atau mengaktifasi zat yang lain ya. Nah, di sini ada macam-macam kotranspor guys. Yang pertama adalah uniporter atau uniport, simporter atau simport, dan antiporter atau antiport. Nah, apa itu uniporter? Nah, uniporter merupakan transportasi zat dalam satu arah. Ya, dia hanya bergerak satu arah. Ya. Nah, sedangkan simport merupakan transportasi atau pergerakan dua atau lebih zat dalam satu arah. Dia bisa bergerak dua atau lebih dari satu arah ya. Nah, sedangkan antiport, anti artinya berlawanan guys. Jadi antiport adalah transportasi atau perpindahan dua atau lebih zat yang berlawanan arah, tidak searah. Nah, inilah merupakan macam-macam dari kotranspor. Nah, uniport terjadi apabila protein pembawa atau protein carrier tadi hanya mengikat satu macam ion saja, seperti glukosa yang relatif lebih tinggi. Maka transportasi dapat terjadi menggunakan cara ini ya. Nah, dan di sini memang pergerakannya sangat sederhana ya. Nah, sedangkan simporter terjadi pada transportasi yang memindahkan dua macam ion ke arah yang sama. Seperti transportasi glukosa dengan konsentrasi yang rendah akan terikat ke sisi protein pembawa dan masuk ke dalam sel bersama dengan ion natrium. Nah, sedangkan antiport atau antiporter terjadi apabila transportasi atau perpindahan memindahkan dua macam ion yang terikat pada protein pembawa atau carrier dan berpindah secara berlawanan arah ya. Nah, contohnya pada pertukaran ion klorida dan ion asam karbonat. Oke. Nah, ini merupakan informasi yang penting tentang kotranspor, yaitu uniporter, simporter, dan antiporter ya guys. Dan terakhir ya guys, kita berbicara tentang eksositosis dan endositosis ya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, sitosis merupakan transportasi atau perpindahan yang melibatkan membran pecah atau lisis. Proses ini melibatkan lisosom atau salah satu organel yang berfungsi dalam mencerna substansi tertentu, kemudian akan ditransfer atau dipindahkan ke dalam vesikula atau kantong-kantong.
Nah, proses pengambilan substansi ini oleh sebuah sel melalui membran plasma dapat kita bagi menjadi dua, guys, yaitu eksositosis dan endositosis. Nah, kita bahas yang pertama tentang endositosis ya. Nah, endositosis merupakan mekanisme untuk memasukkan makromolekul ke dalam sel melalui membran sel. Nah, secara umum terdapat dua bentuk endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis ini dari bahasa Yunani, phagein artinya makan, sedangkan pinositosis dari kata Yunani juga, pinin artinya minum. Di sini makan, di sini minum ya. Nah, kita bahas fagositosis. Nah, fagositosis merupakan proses pengambilan partikel-partikel padat yang ukurannya agak besar, misalnya bakteri atau fragmen-fragmen sel yang sudah rusak. Nah, contohnya pada amoeba, proses diawali dengan pembentukan pseudopodia atau kaki palsu dari selnya yang kemudian mengelilingi makanannya. Nah, setelah itu membran plasmanya akan robek untuk membentuk vakuola makanan yang selanjutnya dinding vakuola itu akan bersatu dengan membran lisosom yang mengandung enzim hidrolitik sehingga makanannya dapat dicerna ya. Nah, makanan yang udah dicerna itu kemudian akan diserap atau diabsorpsi di dalam sitoplasma, sedangkan ampasnya atau sisa makanannya akan dikeluarkan dari sel melalui proses eksositosis. Nah, jadi ada proses pemasukan, ada proses pembuangan ya. Nah, sedangkan pinositosis itu proses pengambilan makanan yang berbentuk cair dari sekitarnya, yaitu partikel-partikel yang sangat kecil yang larut di dalam cairan tersebut. Membran plasma mengadakan invaginasi. Ini namanya invaginasi, guys ya. Yang dia melakukan ini namanya adalah proses invaginasi, yaitu proses yang membentuk saluran panjang yang sempit dan pada ujungnya akan membentuk vakuola ya. Nah, vakuola tersebut lama-kelamaan akan melepaskan diri sehingga isinya akan diserap oleh sitoplasma. Dengan catatan, air dan karbohidrat tidak mampu merangsang terjadinya pinositosis. Oke, jadi jelas di sini proses pemasukan makanan atau minuman atau bentuk-bentuk yang cair ya dari fagositosis dan pinositosis ya. Dan terakhir kita membahas tentang proses pengeluarannya atau eksositosis. Oke, dalam proses eksositosis, membran suatu vesikula atau vesikel atau vakuola yang terdapat di dalam sitoplasma mula-mula akan menempel pada membran plasma. Kemudian membran plasma tersebut akan terbuka sehingga isi vesikel atau vakuola dapat dikeluarkan dari dalam sel. Nah, substansi atau zat-zat yang dikeluarkan itu adalah berupa sekresi ya, misalnya hormon atau partikel yang tidak tercerna lagi. Nah, organel sel yang memiliki peran dalam proses ini adalah aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, jadi untuk proses eksositosis ada salah satu peran dari kompartemen sel, peranan dari aparatus Golgi yang melakukan proses pengemasan atau packing menjadi beberapa vesikula untuk disekresikan. Nah, vesikula yang terbentuk dari aparatus Golgi tadi akan dipindahkan menuju membran sel ya atau membran plasma. Nah, vesikula tersebut nantinya akan mengalami penyatuan dengan membran dan melepaskan materinya ke lingkungan di luar sel. Ya. Nah, maka di sini nanti prosesnya akan dipindahkan menuju membran sel oleh aparatus Golgi ya. Nah, jadi ini merupakan proses singkat dari eksositosis dan endositosis yang merupakan bagian dari transport aktif. Oke. Nah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini tentang transportasi membran, baik transport pasif maupun transport aktif. Nah, apabila ada pertanyaan atau respon dari siswa-siswi sekalian, nanti bisa kamu diskusikan di grup kita ya.
Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan dilontarkan di grup tersebut, atau juga nanti kalau videonya sudah diupload ke YouTube, maka kamu bisa langsung memberikan komentar di kolom komentar di YouTube tersebut. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisar. Oke, sama-sama ya. Sampai jumpa besok ya.